Soal 1. Apa yang dimaksud dengan sejarah lokal? 2. Apa yang dimaksud dengan sejarah nasional? 3. Jelaskan tentang Sultan Nuku, lengkapi dengan peta dan gambar-gambar yang sesuai. 4. Jelaskan tentang Ratu Kalinyamat, lengkapi dengan peta dan gambar-gambar yang sesuai. 5. Jelaskan tentang Laksamana Malayhayati, lengkapi dengan peta dan gambar-gambar yang sesuai. 6. Jelaskan tentang Syarif Abdurrahman, lengkapi dengan peta dan gambar-gambar yang sesuai. Sejarah lokal adalah suatu kajian sejarah tentang kejadian-kejadian yang bersifat lokal atau meliputi wilayah lokal, yaitu suatu wilayah kecil tertentu yang dibatasi dengan wilayah teritorial, keseragaman budaya yang terkadang tidak secara jelas dan berhimpit. Sejarah nasional adalah sejarah yang meliputi wilayah Republik Indonesia dan berdampak secara nasional. Sedangkan secara lokal adalah sejarah yang meliputi wilayah daerah-daerah administratif dan disebut provinsi. Batasan ini juga meliputi suatu kota dan desa. Sultan Nungku memerintah Kesultanan Tidore dari tahun 1797 hingga 1805. Memiliki wilayah kekuasaan yang luas meliputi Tidore, Halmahera Tengah dan Timur, sebagian Papua, Pulau Seram, Kepulauan Raja Ampat, serta wilayah-wilayah di sekitar Maluku. Perluasan dan pemantapan kekuasaan. A. Tidore dan Halmahera. Wilayah inti kekuasaan Sultan Nuku adalah Pulau Tidore dan bagian tengah serta timur Pulau Halmahera. B. Pulau Seram dan sekitarnya. Pulau Seram termasuk Seram Timur yang menjadi pusat pertahanan dalam perlawanan terhadap Belanda. C. Kepulauan Raja Ampat dan Papua. D. Wilayah-wilayah lain di sekitar Maluku seperti Makian, Kaiwa, Kepulauan Kefing, Geser, Seram Laut, Kepulauan Garang, Batu Belah, dan Tor. Perlawanan dan pembebasan Ternate. Sultan Nuku terkenal karena perlawanannya terhadap penjajah Belanda di Maluku yang diawali pada tahun 1780. Dengan bantuan Inggris, Nuku berhasil membebaskan Ternate dari cengkraman Belanda pada tahun 1801. Kekuatan dan pengaruh Nuku sangat besar, bahkan mampu menyatukan Ternate dan Tidore dalam perlawanan terhadap Belanda. Tahun 1780, seluruh daerah Maluku dan Papua bergolak dalam pergantian tahta di kerajaan Tidore. Tokoh utama adalah Nuku bersama Kamaluddin adiknya. Setelah Sultan Gaisira meninggal pada April 1780, Belanda berniat menjadikan Tidore sebagai wilayah vasal. Kekuasaannya dengan mengangkat Fata Alam sebagai Sultan Tidore pada 17 Juli 1870. Namun rakyat menghendaki Kamaluddin atau Nuku sehingga sebagian dari wilayahnya tidak mengakui dan memilih Nuku sebagai sultan. Timbul pergolakan. Ratu Kalinyamat atau Ratna Kencana merupakan putri ketiga Sultan Trenggana. Nama gelar Kalinyamat diberikan setelah ia menikah dengan Raden Thaib atau Sultan Hadlirin dan mendapat wilayah Kalinyamat berada di antara Jepara dan Kudus. Kekacauan di pusat kerajaan Demak timbul setelah wafatnya Sultan Trenggana dalam ekspedisi di Panarukan. Arya Penangsang, anak dari Pangeran Sedaeng Lepen, cemburu atas pengangkatan Sunan Prawata. Sunan Prawata pun dibunuh sebagai upaya balas dendam. Sultan Hadlirin dan Ratu Kalinyamat kemudian pergi ke Kudus dalam rangka memperjuangkan keadilan kepada Sunan Kudus. Namun dalam perjalanan pulang, Sultan Hadlirin dibunuh oleh para utusan Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat kemudian bertapa ke Gunung Dandaraja di sebelah utara Sungai Jepara. Ia meninggalkan keraton dan semua kemewahannya. Ratu berjanji akan memberikan seluruh harta dan kekuasaannya pada orang yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Akhirnya, Arya Penangsang berhasil dikalahkan oleh Sultan Hadiwijaya dengan bantuan Ki Pamanah, Ki Jurumartani, Ki Panjawi, dan Danang Sutawijaya. Setelah kekalahan Arya Penangsang, Ratu Kalinyamat dikenal sebagai wanita penguasa di Jawa. Sejak tahun 1549, Ratu Kalinyamat tampil sebagai salah satu tokoh penting yang berpengaruh di pantai utara Jawa. Kekuasaannya meliputi Pati, Juwana, Jepara, dan Rembang. Di bawah kepemimpinannya, Jepara berkembang pesat di bidang pelayaran dan perdagangan. Ratu Kalinyamat bekerja sama dengan Maluku, Cirebon, Tuban, Johor, dan Banten.
Dalam hubungan dagang dan pelayaran, Ratu Kalinyamat menerapkan sistem komenda. Dalam sistem ini, para raja penguasa pesisir memiliki wakil-wakil yang berkedudukan di Malaka untuk melakukan penanaman modal pada kapal dalam negeri dan luar negeri yang akan berlayar untuk berdagang dengan wilayah lain. Kewu Malahayati merupakan laksamana wanita kerajaan Aceh. Kewu Malahayati dibahas dalam literatur barat seperti Belanda, Inggris, Portugis, dan Prancis. Beliau ini laksamana wanita pertama di dunia modern. Konflik Aceh dan Portugis terjadi abad ke-16 sampai 17. Pada konflik ini muncul tokoh paling heroik yaitu Kewu Malahayati. Orang Aceh menyebutnya Malahayati atau Hayati. Ayahnya Laksamana Mahmud Syah, kakeknya Muhammad Syahid Syah, seorang laksamana yang merupakan putra Sultan Salahuddin Syah. Sultan Aceh tahun 1530 sampai 1539 Masehi. Kewu Malahayati memimpin armada laut kerajaan Aceh pada Sultan Alaiddin Riayat Syah Al-Mukminul pada tahun 1589 sampai 1604. Sebelum menjabat sebagai laksamana, Kewu Malahayati memimpin pasukan wanita yang suaminya gugur di medan perang saat peperangan Aceh Portugis. Pembentukan pasukan ini merupakan gagasan darinya agar mereka dapat menuntut balas. Permohonan tersebut disetujui oleh Sultan Aceh. Pasukan wanita ini disebut Inong Bale karena mendapat pangkalan di benteng kota Inong Bale. Kewu Malahayati memimpin 2.000 sampai 3.500 pasukan. Tugas Kewu Malahayati adalah mengatur sejumlah pasukan laut dan mengawasi kapal-kapal perang atau galei. Memiliki kerajaan Aceh dan pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah Syah Bandar. Sesama laksamana, Kewu Malahayati, kapal perang dan pasukan gajah menjadi kekuatannya utama angkatan perang kerajaan Aceh. Selain di pusat pemerintahan kerajaan, kapal-kapal perang tersebut juga disimpan di daerah bawah-bawahan. Syarif Abdurrahman adalah putra Syarif Hussein dan wanita Dayak, lahir pada tahun 1742, cucu dari Syah Abdurrahman. Sebagai anak muda berparas tampan, Abdurrahman menunjukkan ambisi dan bakatnya. Masa mudanya dihabiskan dengan berpetualang, mulai dari berdagang sampai ke Banjarmasin hingga merompak kapal asing. Beliau menikahi Ratu Sirih Anum, putri Sultan Banjarmasin. Ambisinya yang tinggi menyebabkan ia dibenci dan terpaksa kembali ke Mempawah, Kalimantan Barat. Akhir tahun 1771, Syarif Abdurrahman dan pengikutnya berlayar di Sungai Kapuas hingga Sungai Landak. Di sana ia membuka hutan dan membangun pemukiman baru yang kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan dan diberi nama Pontianak. Terbukti pemilihan tempat tersebut membawa keuntungan dengan banyaknya pedagang yang singgah dari Bugis, Melayu, Tiongkok, Sangau, Sukadana, Mempawah, dan Sambas. Setelah kuat, Syarif Abdurrahman melakukan ekspansi ke Sangau yang merupakan pasal dari kerajaan Banten. Raja Sangau meminta bantuan tetapi Banten sedang mengalami kemunduran. Banten menyerahkan pasalnya di Kalimantan itu kepada Belanda. Sadar akan kekuatan Belanda, Syarif Abdurrahman mengakui supremasi Belanda. Belanda memonopoli perdagangan di Pontianak berupa emas, berlian, sarang burung, badak, karet, rotan, lilin, dan sagu.